Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Skarma Yanggrani. Saya merupakan salah satu siswa SMK Negeri 1 Lebak Barang, calon lulusan tahun 2020-2021. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai SMK Negeri 1 Lebak Barang. SMK Negeri 1 Lebak Barang merupakan salah satu SMK negeri yang berada di selatan Kabupaten Pekalongan. Kemudian SMK ini didirikan pada tanggal 16 Juni tahun 2008. Jadi untuk sekarang umur SMK Negeri 1 Lebak Barang sekitar 13 tahun. Nah, jadi SMK Negeri 1 Lebak Barang ini merupakan SMK yang lokasinya cukup baik karena merupakan satu-satunya SMK negeri di Lebak Barang. Nah, di SMK ini terdapat dua jurusan. Yang pertama AKL dan yang kedua itu TDSM. Nah, jadi kebetulan saya merupakan salah satu siswa yang mengambil jurusan akuntansi. Di sekolah ini kita diajari mengenai materi dan juga praktek tentang jurusan yang kita ambil. Saya ingin menjelaskan apa saja sih yang diajarkan di jurusan akuntansi. Saat kelas 10 kita akan diberikan materi umum mengenai hampir semua pembelajaran seperti biasa, dan beberapa materi khusus akuntansi. Saat kelas 11 kita akan difokuskan di pembelajaran yang memfokuskan di bidang akuntansi. Kemudian di kelas 12 kita akan difokuskan kembali kepada persiapan ujian agar berjalan dengan lancar. Untuk PKL sendiri biasanya dilaksanakan di semester 2 kelas 11. Sayangnya di angkatan saya ditiadakan karena adanya COVID-19. Kemudian mengenai ekstrakurikuler sendiri, di SMK Negeri 1 Lebak Barang terdapat banyak sekali ekstrakurikuler seperti bola voli, pencaksilat, pramuka, dan masih banyak lagi. Ekstrakurikuler ini pun bebas diikuti oleh siswa-siswa, baik yang memang sudah berbakat di bidang itu ataupun yang ingin belajar. Jika kalian memang berminat mengikuti kegiatan-kegiatan itu, maka kalian pasti akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi di kegiatan itu, karena konsepnya sendiri kita itu berpartisipasi sambil belajar, sehingga semua anak yang memang memiliki keinginan, memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang sudah berpengalaman di bidang. Kemudian mengenai alasan mengapa sekolah di SMK Negeri 1 Lebak Barang, yaitu yang pertama, yang bertempat tinggal di Lebak Barang, sekolah ini sudah cukup dekat dengan rumah sehingga nggak harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk bisa melanjutkan sekolah kembali. Kemudian lokasi yang strategis karena berada di pegunungan sehingga sejuk dan pasti akan lebih nyaman kembali. Kemudian guru-guru yang asik, kepala sekolah juga asik, fasilitas yang sudah sangat memadai seperti lab komputer yang sudah disediakan. Untuk bengkel sendiri juga perlengkapan sudah sangat-sangat bagus, sudah terdapat koperasi dan terdapat ruang praktek PKK, musola juga sudah bagus. Terdapat salah satu tempat yang menurut saya ini sangat-sangat bagus, yaitu Bank Mini. Kemudian mengenai pengalaman saya selama bersekolah di SMK Negeri 1 Lebak Barang ini cukup menyenangkan, karena sebelumnya di SMP saya yang merupakan salah satu murid yang tidak aktif sama sekali di kegiatan bisa menjadi aktif karena keinginan saya untuk memiliki kegiatan di sekolah menengah. Karena menurut saya memiliki kegiatan di sekolah menengah sangatlah penting. Sebenarnya enggak cuma sekolah menengah sih, tapi juga semua jenjang itu sangat penting, karena kita sekolah itu bukan hanya untuk mengetahui mengenai materi, tapi juga mengenai pengalaman di organisasi, pengalaman di kegiatan, sehingga suatu saat pengalaman itu bisa menjadi tumpuan kita, sehingga kita bisa memecahkan masalah dengan pengalaman tersebut. Kemudian mengenai organisasi yang sudah saya ikuti, di kelas 10 saya aktif di OSIS dan juga Pramuka sebagai anggota. Kemudian di kelas 11 saya aktif di OSIS dan juga PMR. Di OSIS saya menjadi sekretaris, dan kemudian di PMR saya diberi kepercayaan menjadi wakil ketua. Kemudian karena saya aktif di kegiatan PMR, alhamdulillah
saya dan teman saya diberi kepercayaan untuk mengikuti Korpis, di mana semua perwakilan dari setiap sekolah dari PMR untuk mempunyai kegiatan yang bersamaan. Cukup banyak pengalaman, dan selain pengalaman kita juga memiliki banyak pengetahuan serta teman-teman baru lagi. Saya belum lulus, tapi saya sudah sangat rindu dengan kegiatan sekolah karena sangat disayangkan di kelas 12 ini saya dan teman-teman saya tidak bisa memiliki kegiatan yang sama seperti tahun sebelumnya dikarenakan ada wabah COVID ini. Semoga lekas membaik. Jadi mungkin cukup itu. Semoga kalian bisa memilih SMK Negeri 1 Babarang menjadi salah satu tujuan setelah kalian sekolah, karena kesempatan di sana itu cukup bagus. Selain mengenai kegiatannya atau organisasi dan juga ekstrakurikulernya, pembelajaran di sana juga menyenangkan. Nah, banyak materi yang saya pahami juga. Kemudian untuk bapak ibu guru dan juga teman-teman, kemudian bapak kepala sekolah, kesan saya sekolah di sana cukup menyenangkan karena alhamdulillah saya memiliki teman-teman yang baik serta bisa diajak bekerja sama, lingkungan yang asik, adem. Di tempat itu juga saya berani untuk menyampaikan pendapat saya mengenai apa yang menurut saya bisa dilakukan. Untuk Bapak Ibu guru, terima kasih sudah mengajar saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila kami banyak salah. Setiap guru itu memiliki cara masing-masing dalam menyampaikan materinya. Ada yang suka dengan cara membuat kelompok, kemudian kita belajar sama-sama. Kadang melakukan pembelajaran di luar ruangan. Kita juga diberi kebebasan untuk berkreasi sebanyak mungkin seperti yang kita inginkan. Misalnya kan banyak yang bilang sekolah itu tergantung siswanya. Kalau siswanya rajin, pasti nilainya bagus. Ya, emang benar. Tapi menurut saya pribadi, guru juga sangat berpengaruh ketika pembelajaran maupun siswanya itu rajin banget. Kalau gurunya nggak sesuai dengan cara pembelajaran kita, pasti itu sangat sulit kan. Kemudian walaupun misalnya kita malas tapi cara pembelajaran gurunya asik, pasti siswa bisa paham. Nah, salah satunya di Babarang, guru-gurunya asik, jadi kita semua itu bisa paham mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Kemudian pesan untuk teman-teman, semangat untuk belajarnya, jangan menunda-nunda pembelajaran, terus jangan menunda tugas. Saya pribadi yang sudah merasakan kalau hal yang ditunda itu nggak baik. Buat teman-teman, selain cerdas, kita juga diperlukan memiliki etika yang baik, karena di sekolah kita tidak hanya diberi nilai mengenai materi saja, tapi juga mengenai sopan santun kita, sikap kita juga dinilai. Sebenarnya bukan hanya di sekolah, tapi di semua lingkungan, semua aspek, sikap itu sangat penting. Saya harap kalian memiliki sopan santun yang baik, senantiasa jaga sikap, karena walaupun menurut kalian gak apa-apa, biasa orang gurunya asik kayak teman aja, gak gitu teman-teman. Kita juga harus tetap jaga sikap, kita juga harus tahu batasan mana yang masih wajar, mana yang udah gak wajar. Untuk Bapak Ibu guru, mohon maaf kalau saya banyak salah. Kemudian saya dan teman-teman saya juga berterima kasih karena Bapak Ibu guru sudah senantiasa sabar mengajari kami, memberikan ilmu yang bermanfaat buat kami, terus memberikan banyak motivasi untuk kami setelah lulus mau gimana, mengingatkan kami kalau mengenai sekolah bukan hanya satu-satunya, tapi pembelajaran hidup yang sebenarnya akan dimulai ketika kita sudah lulus dari sekolah tersebut. Sehingga memang etika yang baik itu sangat penting. Kemudian untuk Bapak Kepala Sekolah, terima kasih sudah berkenan menjadi Kepala Sekolah di sekolah kami, dan terima kasih sudah mau menampung banyak keluh kesah dari saya pribadi dan juga teman-teman saya. Yang terpenting pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah ada di SMK Negeri 1 Babarang.
sudah memberikan banyak pembelajaran yang baik untuk kami. Saya menyampaikan apa sih tujuan saya setelah lulus dari SMK ini. Mungkin sebelumnya saya bercita-cita setelah lulus langsung kuliah, tapi sepertinya Tuhan belum menghendaki, sehingga saya memiliki tujuan yang lain. Saya ingin bekerja dulu, terus menabung untuk tujuan saya selanjutnya, antara kuliah atau berwirausaha. Karena menurut saya kita itu nggak cuma bisa bekerja, tapi kita juga harus menambah peluang lain. Karena suatu saat kita tua, atau misal kita jangan sampai ya, maksudnya misal kita terjadi kecelakaan di tempat kerja, pasti kan kita udah nggak bisa bekerja kan, sehingga kita harus memiliki plan B, dimana ketika kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kita harus bagaimana. Nah, saya ingin berwirausaha, semoga berjalan dengan baik, karena menurut saya peluang di Lebak Barang juga cukup bagus. Kemudian sumber daya manusia dan sumber daya alam di sana juga masih cukup banyak. Semoga keinginan saya ini bisa tercapai. Terus kalau misal saya tidak bisa mencapai ini, setidaknya saya juga ingin melanjutkan kuliah lagi untuk menambah ilmu, menambah wawasan yang menurut saya, walaupun saya sudah lulus dari SMK negeri ini, masih banyak sekali hal-hal yang belum saya ketahui, masih banyak hal yang harus saya ketahui, dan salah satunya dengan cara saya berkuliah kembali. Dan terakhir, saya ingin menjelaskan salah satu materi yang saya kuasai di bidang akuntansi ini, di bidang yang saya ambil dan merupakan salah satu bidang favorit saya, dan mungkin bisa menambah wawasan untuk kalian. It all with the one in the mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. If I don't touch you, go just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be alive. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get on the ground, on the ground. Everything I need is
the same made now, but I figured it out. Everything I need is on the ground. Just from by your house, so far from you now, but I figured it out. Everything I need is on the everything I need. Ground. My life's been magics and fantastic. I used to have it all with the one in the mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that you go just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be alive. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on everything I need is on the ground. On the ground. Everything I need is on the ground. On the ground. Everything I need is on the my life's been electric, seems electric. I've been waking up with your voice in my head. Just send a message, let you know that every single minute I wake up, you I regret it. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life, oh, just to get right, just to be alive. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need, everything I need is on the ground. On the ground. Everything I need is on the ground. On the ground. Everything I need is on the ground. Way up in the cloud, I'm the same made it now, but I figured it out. Everything I need is on the ground. Just from by your house, so far from you now, but I figured it out. Everything I need is on the everything I need. Ground. Everything I need is on the my life's been magics and fantastic. I used to have it all with the one in the mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that you go just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I work my whole life just to get right, just to be alive. Look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize everything I need is on everything I need is on the ground. On the ground. Everything I need is on the ground.
Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk semuanya, sampai jumpa lagi dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.